Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Langit malam tampak kelam tanpa bintang. Angin dingin berembus pelan menyusuri jalan-jalan kecil desa. Desa Sumberwangi, sebuah desa terpencil di Jawa, masih memegang teguh adat dan kepercayaan leluhur mereka. Di desa ini, ada sebuah kepercayaan lama yang diwariskan dari generasi ke generasi, kepercayaan tentang keranda terbang. Mitos mengatakan, jika ada keranda mayat melayang di udara tanpa ada yang mengusungnya, maka seseorang di desa itu akan segera meninggal dunia. Dulu, cerita ini hanya dianggap sebagai tahayul, sampai beberapa warga mulai melihatnya sendiri. Dan malam ini, Bayu akan menjadi salah satu saksinya. Bayu, seorang pemuda desa berusia 24 tahun, sedang duduk di beranda rumahnya. Ia baru saja pulang dari sawah setelah membantu orang tuanya mengurus ladang. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, dan udara terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang mengawasi. Tiba-tiba, dung, dung, dung. Suara kentongan ronda terdengar dari kejauhan. Suara itu berasal dari pemakaman lama di ujung desa. Bayu mengernyitkan dahi. Suara kentongan itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia segera keluar rumah dan melihat beberapa warga berlari ke arah makam. Dengan rasa penasaran bercampur cemas, ia ikut bergegas ke sana. Setibanya di pemakaman, Bayu langsung merinding. Di tengah area pemakaman yang gelap, beberapa warga berdiri mematung. Wajah mereka pucat pasi. Mata mereka tertutup ketakutan, mengarah ke sesuatu di udara. Ya Allah, itu keranda terbang, seru seorang warga. Bayu langsung mendongak, dan apa yang ia lihat membuat jantungnya berhenti berdetak. Di atas makam tua, sebuah keranda kayu melayang perlahan di udara. Tidak ada siapapun yang mengusungnya. Keranda itu bergerak perlahan, seolah sedang mencari sesuatu. Udara menjadi semakin dingin. Bulu kuduk Bayu berdiri. Para warga tidak ada yang berani mendekat. Mereka hanya bisa berdoa dalam hati, berharap bahwa mereka bukanlah orang yang akan dipanggil oleh kematian. Jangan lihat terlalu lama, bisik seorang tetua desa, Pak Darman. Bayu berusaha mengalihkan pandangannya, tetapi matanya tetap terpaku pada keranda itu. Tiba-tiba, keranda itu berhenti bergerak. Semua orang menahan napas. Keranda itu kini mengarah ke sebuah rumah kecil di dekat pemakaman. Itu rumah Mbah Warti, seorang nenek tua yang tinggal sendirian. Para warga saling berpandangan. Wajah mereka semakin pucat. Semua orang tahu, ini adalah pertanda buruk. Beberapa warga mencoba mengetuk rumah Mbah Warti, tetapi tidak ada jawaban. Akhirnya, mereka memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah. Dan saat mereka menemukan Mbah Warti, nenek itu sudah tidak bernyawa. Matanya terbuka lebar, seolah menyaksikan sesuatu yang sangat mengerikan sebelum ajal menjemputnya. Kabar kematian Mbah Warti menyebar dengan cepat ke seluruh desa. Warga desa menjadi semakin takut. Mitos tentang keranda terbang bukan lagi sekadar cerita lama, itu adalah kenyataan. Pak Darman, yang sudah tinggal di desa itu sejak kecil, berkata dengan suara bergetar. Dulu, keranda ini hanya muncul setahun sekali, tapi kini, kita melihatnya hampir setiap bulan. Bayu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa keranda ini muncul semakin sering? Kenapa kutukan ini semakin kuat? Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Malam itu, Bayu tidak bisa tidur. Setiap kali ia menutup mata, ia terbayang keranda terbang itu. Namun, sekitar pukul 2.30 dini hari, ia mendengar sesuatu. Dung, dung, dung. Kentongan ronda berbunyi lagi. Bayu langsung bangun dari tempat tidur dan membuka jendela. Udara di luar terasa lebih dingin dari biasanya. Dan saat ia menatap ke arah pemakaman, jantungnya hampir berhenti. Keranda itu kembali muncul. Namun kali ini, keranda itu berhenti di depan rumahnya. Bayu berdiri membeku di depan jendela kamarnya. Udara terasa mencekik, dingin menusuk hingga ke tulang. Di depan rumahnya, keranda itu melayang pelan.
Tidak ada siapapun yang mengusungnya. Tidak ada suara. Hanya kesunyian yang terasa semakin mencekam. Dadanya naik turun cepat. Jantungnya berpacu liar. Kenapa keranda ini berhenti di depan rumahku? Tangan Bayu gemetar saat perlahan ia menjauh dari jendela. Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, keranda itu bergerak. Perlahan, seolah sesuatu di dalamnya menyadari kehadiran Bayu. Tok, tok, tok. Ketukan terdengar dari dalam keranda. Seseorang, atau sesuatu, mencoba keluar dari dalamnya. Tiba-tiba, dung, dung, dung. Lonceng kematian di masjid desa berbunyi 3 kali. Pertanda bahwa akan ada yang meninggal malam ini. Bayu tersentak. Tubuhnya semakin gemetar. Ia menutup jendela dengan cepat. Menarik selimutnya seolah bisa melindunginya dari kengerian di luar. Namun, suara ketukan itu masih terdengar. Tok, tok, tok. Seolah keranda itu memanggil namanya. Bayu menutup telinganya rapat-rapat. Ia tidak ingin mendengar. Ia tidak ingin melihat. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan hanya kebetulan. Mbah Warti sudah mati. Apakah sekarang giliran Bayu? Keesokan harinya, desa dipenuhi bisikan-bisikan takut. Semua orang membicarakan tentang kemunculan keranda terbang tadi malam. Aku melihatnya sendiri. Keranda itu berhenti di depan rumah Bayu. Bayu harus berhati-hati. Keranda itu tidak pernah salah memilih korban. Bayu hanya bisa diam. Tubuhnya masih lemas setelah malam yang panjang. Pak Darman, tetua desa, mendekatinya dengan wajah serius. Bayu, apakah kau melihat sesuatu tadi malam? Bayu menelan ludah. Keranda itu mengetuk, Pak. Mata Pak Darman langsung melebar. Warga sekitar bergumam ketakutan. Salah satu ibu-ibu menutup mulutnya. Wajahnya pucat pasi. Kalau keranda sampai mengetuk. Suara Pak Darman gemetar. Itu artinya, arwah di dalamnya sedang mencari seseorang untuk menemaninya. Bayu terdiam. Jadi, arwah di dalam keranda itu sedang mencarinya? Apakah itu berarti ajalnya sudah dekat? Malam itu, beberapa warga berkumpul di rumah Bayu. Mereka membawa garam, kemenyan, dan daun kelor. Kita harus melindungi rumah ini, kata Pak Darman sambil menaburkan garam di sekitar pekarangan. Beberapa warga mengikat tali ijuk di depan pintu dan jendela. Konon, makhluk halus tidak bisa melewati tali ijuk. Sementara itu, seorang dukun desa bernama Mbah Sastro datang membawa sesajen. Ia menatap Bayu dengan mata tajam. Kamu telah menarik perhatian mereka, katanya pelan. Bayu menggigit bibirnya. Dadanya semakin sesak. Siapa? Mereka. Yang Mbah maksud. Mbah Sastro menghela napas. Keranda itu bukan sekadar pertanda kematian. Keranda itu membawa arwah yang tidak bisa pergi dengan tenang. Dan sekarang, mereka ingin kamu ikut bersama mereka. Tengah malam, saat semua warga sudah kembali ke rumah masing-masing, Bayu terbangun oleh suara aneh. Huh, huh. Seperti suara napas berat, tapi bukan berasal dari dalam rumahnya. Itu berasal dari luar. Dengan perasaan tidak nyaman, ia melirik ke jendela. Dan ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Di kejauhan, di pemakaman desa, keranda itu kembali melayang. Namun kali ini, ada sosok yang berdiri di bawahnya. Bayangan hitam, tinggi, kurus, dengan wajah samar yang tidak terlihat jelas. Dan yang lebih mengerikan, sosok itu sedang menghadap ke rumah Bayu. Seolah-olah menunggunya keluar. Tiba-tiba, suara berbisik pelan terdengar dari jendela. Bayu, keluarlah. Bayu membeku. Suara itu terdengar dekat, seperti seseorang berdiri di balik jendela. Tapi ia tahu, tidak ada siapa-siapa di luar. Tangan Bayu gemetar, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mencoba membaca doa dalam hati. Namun suara itu kembali terdengar. Bayu, ikutlah bersamaku. Suaranya terdengar serak, seperti suara seseorang yang sudah lama mati. Bayu tidak tahan lagi. Dengan tangan gemetar,
Ia berlari keluar dari kamar dan mengunci dirinya di dalam lemari. Ia menutup matanya rapat-rapat, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Namun, sebelum semuanya menjadi sunyi, ia mendengar suara terakhir. "Kalau kau tidak keluar malam ini, aku akan datang lagi besok malam." Keesokan harinya, Bayu menceritakan semua yang ia alami kepada Pak Darman dan Mbah Sastro. Mbah Sastro mengangguk dengan wajah serius. "Kutukan ini semakin kuat. Jika kita tidak menghentikannya sekarang, nyawamu benar-benar akan diambil." Bayu menelan ludah. Ia tahu, ia tidak bisa terus bersembunyi. Ia harus menemukan cara untuk menghentikan kutukan ini. Sebelum malam ini, sebelum keranda itu kembali datang untuknya. Bayu tidak bisa tidur semalaman. Suara bisikan dari luar jendelanya masih terngiang di telinganya. "Bayu, ikutlah bersamaku." Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat keranda itu melayang di langit, semakin dekat ke arahnya. Akhirnya, ketika ia berhasil terlelap, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di pemakaman lama. Ia melihat sebuah kuburan tua yang retak dan tampak tidak terawat. Di atasnya, sebuah keranda hitam melayang diam, seolah menunggu seseorang. Kemudian, dari dalam tanah, sebuah tangan kurus berwarna hitam mulai merangkak keluar. Sosok itu mengerang dengan suara serak, dan saat ia menoleh ke Bayu, wajahnya hancur, matanya kosong. "Aku sudah menunggumu." Bayu terbangun dengan teriakan keras. Namun sebelum ia bisa menenangkan diri, ia mendengar sesuatu dari luar rumahnya. Dung, dung, dung. Lonceng kematian berbunyi lagi. Keranda itu muncul lagi malam ini. Keesokan paginya, Bayu memutuskan untuk tidak tinggal diam. Ia harus menemukan apa yang sebenarnya terjadi. Ia pergi menemui Pak Darman dan Mbah Sastro untuk meminta petunjuk. "Mbah, apakah ada makam tua yang tidak terurus di pemakaman desa?" Mbah Sastro terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Ada satu makam yang sudah lama dibiarkan. Tidak ada yang berani merawatnya." "Kenapa?" tanya Bayu, penasaran. Pak Darman menghela napas panjang sebelum menjawab. "Karena itu adalah makam seorang Algojo." Bayu terbelalak. Algojo? Dulu, saat desa ini masih menggunakan hukum adat, ada seorang Algojo yang bertugas mengeksekusi para penjahat. Namun, suatu hari, ia dihukum mati karena dianggap melanggar aturan. Dan sejak itu, setiap kali keranda terbang muncul, selalu ada yang mati secara misterius. Bayu, ditemani Adi dan beberapa warga lainnya, pergi ke pemakaman lama. Setelah mencari beberapa saat, mereka menemukan makam yang dimaksud. Makam itu tertutup ilalang, batu nisannya pecah, dan tanahnya tampak lebih gelap dari makam-makam lain. Mbah Sastro menggumamkan doa sambil menatap nisan itu dengan raut wajah tegang. "Ini makamnya, orang yang dikutuk agar tidak pernah tenang di alam baka." Bayu berlutut dan menyentuh tanahnya. Namun saat tangannya menyentuh permukaan makam, sebuah suara mengerang terdengar dari dalam tanah. Suara yang sama seperti dalam mimpinya. Bayu merasakan bulu kuduknya berdiri. Tanah di depan mereka tiba-tiba bergetar sedikit. Dan dari bawah tanah, muncul bekas jejak tangan. Seolah-olah seseorang telah mencoba keluar dari kuburan itu. "Mbah, apakah Algojo itu benar-benar mati sebelum dikubur?" Mbah Sastro terdiam lama sebelum menjawab. Tidak ada yang tahu pasti, tapi beberapa orang percaya bahwa ia dikubur hidup-hidup. Bayu merasa perutnya mual. Jadi, jika Algojo itu dikubur hidup-hidup, apakah itu berarti arwahnya masih berkeliaran, mencari keadilan? Atau lebih buruk lagi, mencari korban untuk menggantikan dirinya? Mbah Sastro menatap makam itu dengan ekspresi kelam. "Jika keranda itu muncul karena dia, maka kita harus melakukan sesuatu sebelum lebih banyak nyawa melayang." Bayu menelan ludah. Ia tahu apa yang akan dikatakan Mbah Sastro selanjutnya. "Kita harus menggali makam ini dan melihat apa yang tersisa di dalamnya." Malam itu, Bayu, Adi, Mbah Sastro,
dan beberapa warga desa kembali ke pemakaman dengan peralatan gali. Suasana begitu mencekam. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah-olah desa ini tahu sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Dengan tangan gemetar, mereka mulai menggali. Skop demi skop tanah dikeluarkan, dan semakin dalam mereka menggali, udara di sekitar mereka semakin berat. Dan tiba-tiba, krek! Skop Bayu mengenai sesuatu. Mereka telah menemukan peti kayu tua yang telah terkubur puluhan tahun. Peti itu bergetar sedikit, seolah-olah ada sesuatu yang masih hidup di dalamnya. Bayu menoleh ke Mbah Sastro. Wajahnya dipenuhi keringat. "Mbah, kita harus membuka ini." Mbah Sastro mengangguk pelan, meskipun wajahnya juga penuh ketakutan. Dengan tangan gemetar, Bayu perlahan membuka tutup peti itu. Namun, saat ia melihat ke dalam, jantungnya hampir berhenti. Tidak ada tulang belulang, tidak ada sisa jasad. Di dalam peti itu, hanya ada kain kafan yang telah membusuk. Seolah-olah mayat yang seharusnya ada di sana telah pergi sendiri. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, mengguncang pepohonan di sekitar pemakaman. Warga yang ikut menggali mulai mundur ketakutan. Lalu terdengar suara mengerikan dari atas langit. Ark. Mereka semua menengadah ke atas. Keranda itu melayang di langit, tepat di atas mereka. Namun kali ini, keranda itu terbuka, dan dari dalamnya, sesuatu meloncat keluar. Sosok hitam bertubuh kurus, dengan wajah yang hancur dan mata kosong. Ia menatap Bayu dan berbisik pelan, "Aku sudah menunggumu." Bayu tidak bisa bergerak. Sosok itu mengulurkan tangannya ke arahnya. Dan saat jari-jari hitamnya hampir menyentuh kulit Bayu, semua lampu di desa tiba-tiba padam. Dan hanya kegelapan yang tersisa. Semua lampu di desa padam. Bayu tidak bisa melihat apa-apa selain kegelapan total yang menyelimuti pemakaman. Hanya suara napasnya yang tercekat dan detak jantung yang berdegup kencang yang bisa ia rasakan. Namun, ia bukan satu-satunya yang bernapas di tempat itu. Di tengah keheningan, terdengar suara seretan pelan di tanah. Kres, kres, kres. Bayu mengerjapkan matanya, mencoba menyesuaikan diri dengan kegelapan. Namun saat ia melihat ke depan, sosok itu masih ada di sana. Tubuhnya kurus, nyaris seperti tulang berbalut kulit. Matanya kosong, hanya lubang hitam menganga. Namun mulutnya menyeringai lebar, menampilkan gigi-gigi tajam yang berwarna hitam pekat. Dan saat ia berbicara, suaranya serak dan menggema di seluruh pemakaman. "Kalian menggali kuburanku. Kalian mengganggu tidurku." Bayu ingin bergerak, tapi tubuhnya membeku. Ia hanya bisa menatap. Saat sosok itu melangkah perlahan ke arahnya, warga yang ikut ke pemakaman mulai mundur ketakutan. Beberapa dari mereka berlari secepat mungkin, meninggalkan Bayu dan Mbah Sastro sendirian. Adi, yang masih berada di samping Bayu, berbisik dengan suara gemetar. Bayu, kita harus kabur." Namun Bayu tidak bisa bergerak. Kakinya terasa berat, seolah ditanam di dalam tanah. Sosok itu makin dekat, dan kini ia mengangkat tangannya. Jari-jarinya panjang dan hitam, seperti cakar burung pemakan bangkai. Dan saat ia mengulurkan tangannya ke arah Bayu, sesuatu menghantam tanah di dekat mereka. Brak! Keranda terbang jatuh ke tanah, tepat di samping mereka. Tutupan keranda terbuka sendiri, namun di dalamnya hanya ada kain kafan kosong. "Cepat! Jangan biarkan dia mendekat!" teriak Mbah Sastro. Ia mengangkat sebuah botol berisi air suci, lalu menyiramkan isinya ke tanah di sekitar mereka. Makhluk itu mengeluarkan jeritan menyakitkan. Tubuhnya bergetar hebat, namun ia tidak mundur. Sebaliknya, ia tertawa. "Hahaha, kau pikir air itu bisa menghentikanku?" Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Pasir dan debu berhamburan di udara, menutup pandangan Bayu dan yang lainnya. Lalu, suara lonceng kematian kembali berbunyi. Dung, dung, dung. Namun kali ini,
Suara lonceng itu bukan berasal dari masjid desa, melainkan dari dalam keranda itu sendiri. Mbah Sastro mengeraskan suaranya, membaca doa-doa untuk mengusir makhluk itu. Namun sosok mengerikan itu hanya tersenyum. Tidak ada yang bisa mengusirku. Aku sudah dikutuk. Aku akan tetap ada. Bayu merasa kakinya semakin berat. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mencengkeram pergelangannya. Lalu, makhluk itu berbisik. Aku hanya menginginkan satu hal. Bayu menggigit bibirnya. Apa yang kau inginkan? Tanyanya. Suaranya hampir tidak terdengar. Makhluk itu mendekatkan wajahnya ke wajah Bayu, hingga Bayu bisa mencium bau busuk dari tubuhnya. Lalu, dengan suara yang hampir terdengar seperti tangisan, ia berkata, "Kuburkan aku dengan cara yang benar." Mbah Sastro langsung menoleh ke Pak Darman dengan ekspresi tegang. Benarkah Algojo itu dikubur tanpa ritual yang benar? Pak Darman menelan ludah, lalu mengangguk pelan. Dulu, para leluhur desa takut kalau arwahnya akan gentayangan. Jadi, mereka tidak menguburkannya dengan doa. Mereka hanya melemparkan tubuhnya ke dalam tanah. Bayu merasakan jantungnya berdegup semakin cepat. Jadi, ini semua terjadi karena dia tidak diterima di alam baka. Mbah Sastro mengangguk pelan. Selama dia belum dikuburkan dengan benar, dia akan tetap ada. Keranda itu akan terus mencari korban baru. Makhluk itu menatap mereka dengan tatapan kosong. Namun kini, Bayu bisa melihat sesuatu di matanya. Kesedihan. Mbah Sastro akhirnya berkata, "Baiklah, kita akan menguburkanmu dengan benar. Tapi kau harus berjanji untuk tidak mengambil nyawa siapapun lagi." Makhluk itu terdiam sesaat, lalu perlahan mengangguk. Namun sebelum mereka bisa melakukan apapun, suara jeritan terdengar dari desa. Mbah Sastro menoleh cepat. Ada yang terjadi. Mereka semua bergegas kembali ke desa. Namun saat mereka tiba di sana, mereka melihat sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Di tengah jalan desa, sebuah keranda lain melayang di udara. Namun kali ini, keranda itu terbuka lebar. Dan di dalamnya, ada seseorang. Tubuhnya terbujur kaku. Matanya terbuka lebar dalam ketakutan. Itu Pak Darman. Ia sudah mati. Sosok makhluk yang tadi berbicara dengan mereka berdiri di dekat keranda itu. Ia menatap Bayu, lalu berkata, "Kau terlambat." Lalu, keranda itu terbang menjauh, membawa Pak Darman ke kegelapan malam. Bayu hanya bisa menatap dengan perasaan hancur. Ia berjanji akan menghentikan kutukan ini. Tapi sekarang, seseorang sudah menjadi korban lagi. Dan siapa yang tahu, siapa yang akan dipilih selanjutnya? Setelah kematian Pak Darman, suasana desa berubah drastis. Jika sebelumnya hanya ada ketakutan, kini yang tersisa hanyalah kepanikan. Tidak ada yang berani keluar rumah saat malam tiba. Setiap pintu tertutup rapat, jendela ditutupi kain putih, dan warga desa terus membaca doa agar selamat dari teror keranda terbang. Namun, ketakutan tidak membuat mereka selamat, karena kutukan ini tidak bisa dihindari. Malam itu, Bayu terbaring di ranjang, namun matanya tidak bisa terpejam. Ia terus mengingat peristiwa di pemakaman lama, bagaimana mayat Algojo itu tidak ditemukan di dalam petinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Jika keranda itu hanya muncul karena seseorang dikuburkan tanpa ritual yang benar, lalu kenapa kutukan ini masih terus berlanjut? Saat ia mencoba berpikir lebih dalam, dung, dung, dung. Lonceng kematian kembali berbunyi. Bayu langsung bangun dengan napas tertahan. Bukan, itu bukan lonceng dari masjid desa. Itu berasal dari luar rumahnya. Dengan tangan gemetar, Bayu melangkah ke jendela dan mengintip keluar. Dan di sanalah ia melihatnya. Keranda itu kembali melayang. Namun kali ini, keranda itu tidak bergerak. Keranda itu diam, tepat di depan rumahnya. Seolah-olah sedang menunggunya. Bayu mundur dengan napas tersengal. Namun tiba-tiba, tok, tok, tok. Ketukan terdengar dari pintu depan rumahnya. Tidak mungkin.
Tidak ada siapapun yang berani keluar malam ini. Bayu menelan ludah, lalu dengan perlahan mendekati pintu. Saat ia menempelkan telinganya ke pintu, sebuah suara berbisik di baliknya. "Bayu, saatnya pergi." Bayu menjerit dan terjatuh ke lantai. Ia tidak boleh mati malam ini. Ia harus menemukan cara untuk menghentikan kutukan ini. Bayu segera pergi ke rumah Mbah Sastro. Saat ia tiba, dukun tua itu sudah menunggunya di beranda. Wajahnya penuh ketegangan. "Aku sudah menunggumu, Bayu." Keranda itu semakin sering muncul. "Jika kita tidak melakukan sesuatu malam ini, nyawamu akan benar-benar diambil." Bayu mencoba menenangkan napasnya. "Mbah, kita sudah menemukan makam Algojo itu. Kita sudah berjanji akan menguburnya dengan benar. Kenapa kutukan ini masih berlanjut?" Mbah Sastro menghela napas dalam-dalam. "Karena ada sesuatu yang belum kita lakukan." Ia kemudian mengambil sebuah kitab tua dari dalam rumahnya. Saat Bayu membacanya, ia merasa darahnya membeku. Untuk menghentikan kutukan keranda terbang, tubuh sang Algojo harus ditemukan, lalu dimakamkan kembali dengan doa dan sesajen. Bayu menatap Mbah Sastro dengan ketakutan. "Tapi, kita tidak menemukan jasadnya di dalam peti." Mbah Sastro mengerutkan kening. "Itulah masalahnya. Jasad itu pasti masih berkeliaran. Kita harus menemukannya sebelum terlambat." Bayu menelan ludah. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia harus kembali ke pemakaman lama. Dan kali ini, ia harus mencari mayat yang sudah lama hilang. Malam itu, Bayu, Adi, dan Mbah Sastro kembali ke pemakaman lama. Mereka membawa obor dan sesajen, berharap bisa menemukan sesuatu yang akan mengakhiri kutukan ini. Saat mereka tiba, pemakaman itu terlihat lebih gelap dan lebih menyeramkan dari sebelumnya. Angin dingin berembus kencang, dan suara bisikan terdengar dari sela-sela pepohonan. Namun, mereka tetap melangkah maju. Mereka berjalan ke arah makam Algojo, berharap menemukan petunjuk. Namun saat mereka sampai di sana, tanah di atas makam itu tampak tergali. Seperti seseorang atau sesuatu baru saja keluar dari dalamnya. Mbah Sastro mengerutkan kening. "Ini tidak wajar. Sesuatu sudah bangkit dari sini." Bayu menelan ludah. Dan saat mereka menoleh ke belakang, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka hampir pingsan. Di sudut pemakaman, di bawah sebatang pohon tua, seseorang berdiri diam. Namun saat mereka mendekat, mereka sadar itu bukan manusia. Itu adalah mayat Algojo yang hilang. Tubuhnya kurus dan membusuk, namun matanya masih terbuka. Dan saat ia menatap mereka, ia tersenyum. "Akhirnya, kalian datang menemuiku." Bayu membeku di tempat. Mbah Sastro mengangkat sesajen dan mulai membaca doa. Namun sebelum ia bisa menyelesaikan ritualnya, mayat itu tertawa pelan. "Kalian tidak bisa menghentikan ini." Tiba-tiba, keranda yang melayang di desa kini muncul di atas pemakaman. Tutupan keranda terbuka, dan sesuatu mulai keluar dari dalamnya. Bayu ingin lari, namun kakinya terasa berat. Mbah Sastro terus membaca doa, namun mayat Algojo itu tetap tersenyum. Lalu, keranda itu melayang rendah, mendekati Bayu. Dari dalamnya, sepasang tangan hitam mencengkeram udara. "Kali ini, kau tidak bisa lari lagi." Keranda itu bergerak cepat, mencoba menarik Bayu ke dalamnya. Bayu berteriak, mencoba melawan. Namun sesuatu menyentuh bahunya. Saat ia menoleh, ia melihat wajah Algojo itu tepat di sampingnya. Wajahnya hancur, matanya kosong, dan mulutnya penuh darah hitam. Dengan suara serak, ia berbisik, "Saatnya kau ikut denganku." Lalu semuanya menjadi gelap. Bayu tersadar, kepalanya pusing, tubuhnya terasa kaku. Udara di sekitarnya dingin dan pengap, seperti ia berada di dalam ruangan tertutup. Saat ia mencoba bergerak, terdengar suara kayu berderit di sekelilingnya. Dan saat ia membuka mata, darahnya langsung membeku. Ia ada di dalam keranda. Bayu mencoba meronta,
memukul-mukul tutupan keranda di atasnya. Namun kayu itu terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya dari luar. "Tolong!" teriaknya. Tidak ada jawaban. Hanya ada suara seretan pelan, seperti keranda itu sedang bergerak sendiri. Kemana ia dibawa? Dan yang lebih penting, apakah ini akhir dari hidupnya? Sementara itu, di luar pemakaman, Mbah Sastro dan Adi berusaha keras mencari Bayu. Mereka menemukan bekas jejak kaki yang mengarah ke hutan belakang desa. Namun, sesuatu terasa salah. Hutan itu lebih gelap dari biasanya. Dan di kejauhan, terdengar suara bisikan aneh yang berulang-ulang. "Sudah waktunya. Sudah waktunya." Mbah Sastro menghela napas panjang. "Kutukan ini harus dihentikan malam ini juga. Jika kita terlambat, Bayu akan dibawa selamanya." Dengan cepat, mereka menyiapkan ritual terakhir, ritual yang akan mengembalikan arwah Algojo itu ke alamnya. Namun, untuk menyelesaikannya, mereka harus menemukan Bayu sebelum keranda itu menghilang dari dunia ini. Di dalam keranda, Bayu merasakan sesuatu yang mengerikan. Seseorang, atau sesuatu, ada di dalamnya bersamanya. Terdengar suara napas pelan dan berat di sampingnya. "Akhirnya, kau ikut bersamaku. Kau akan tahu bagaimana rasanya dikubur hidup-hidup." Bayu ingin berteriak, tapi suara itu terdengar tepat di telinganya. "Jangan melawan, terimalah kematianmu." Tiba-tiba, keranda berhenti bergerak. Bayu merasa ada sesuatu yang berubah. Ia mendengar suara Mbah Sastro dan Adi memanggil namanya di kejauhan. Dengan sekuat tenaga, ia mendorong tutupan keranda di atasnya. Dan saat kayu itu terbuka, ia melihat dirinya berada di tengah kuburan. Namun yang lebih mengerikan, di depannya, ada sosok Algojo yang berdiri dengan wajah penuh amarah. "Kau tidak bisa lari." Bayu berteriak dan berlari sekuat tenaga ke arah Mbah Sastro dan Adi. Di belakangnya, keranda kembali melayang ke udara, mengejarnya dengan kecepatan tinggi. Namun sebelum Algojo itu bisa menyentuhnya, Mbah Sastro menyiramkan air suci ke tanah dan membacakan mantra terakhir. "Dengan tanah ini, kami kembalikan arwah yang tersesat ke tempatnya." Tanah bergetar hebat, angin bertiup kencang. Algojo itu mengeluarkan jeritan melengking, dan dalam hitungan detik, keranda itu terbakar dengan sendirinya. Bayu jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Ia masih bernapas. Ia masih hidup. Mbah Sastro membantu Bayu berdiri. Sudah berakhir. Algojo itu telah kembali ke alamnya. Bayu melihat ke langit. Tidak ada lagi keranda terbang. Tidak ada lagi suara bisikan. Hanya kesunyian dan perasaan lega yang luar biasa. Namun, saat mereka bersiap pergi meninggalkan pemakaman, Bayu melihat sesuatu. Di salah satu batu nisan yang pecah, ada bekas jejak kaki. Bekas jejak kaki yang mengarah keluar dari makam. Pagi itu, warga desa berkumpul setelah mendengar bahwa Bayu selamat. Mereka semua bersyukur, dan desa kembali tenang setelah sekian lama diteror. Namun, Bayu tidak bisa menghilangkan perasaan aneh di dalam hatinya. Ia merasa bahwa ini belum sepenuhnya berakhir. Dan benar saja, malam harinya, saat ia hendak tidur, ia mendengar suara ketukan di jendela. Tok, tok, tok. Jantungnya berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia melihat keluar jendela. Tidak ada siapa-siapa. Namun, di bawah sinar bulan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di tengah pemakaman desa, ada sebuah keranda, dan tutupnya mulai terbuka. Bayu duduk di ranjangnya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya telah berakhir. Kutukan Algojo sudah dihentikan. Keranda itu sudah terbakar. Warga desa bisa tidur dengan tenang. Namun, mengapa ia masih merasa diawasi? Dan yang lebih penting, mengapa ia masih mendengar suara ketukan itu? Tok, tok, tok. Ketukan yang selama ini menjadi pertanda kematian. Ketukan yang seharusnya sudah hilang bersama kutukan itu. Bayu menelan ludah,
lalu perlahan berjalan ke jendela. Saat ia mengintip keluar, pemakaman desa tampak sunyi. Namun di bawah sinar bulan, ada sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di tengah pemakaman, keranda itu kembali. Dan yang lebih mengerikan, tutupan keranda itu mulai terbuka. Bayu merasakan napasnya semakin berat. Bagaimana mungkin keranda itu masih ada? Ia segera mengambil senter dan berlari keluar rumah. Jika ini belum berakhir, maka ia harus memastikan sendiri apa yang terjadi. Saat ia tiba di pemakaman, udara terasa lebih dingin daripada biasanya. Setiap langkahnya menggema di tanah yang lembab. Dan saat ia berdiri di depan keranda yang terbuka, keranda itu kosong. Namun, ada sesuatu di dalamnya. Bekas jejak kaki. Seperti seseorang yang baru saja keluar dari dalamnya. Bayu berlutut, menyentuh kayu keranda yang sudah lapuk. Ini tidak mungkin. Ia yakin Algojo sudah kembali ke alamnya. Tapi kalau begitu, siapa yang baru saja keluar dari keranda ini? Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Bayu menoleh ke belakang, merasakan sesuatu yang mengawasi dari kejauhan. Di ujung pemakaman, di bawah pohon besar, ada sosok berdiri diam. Tubuhnya kurus dan pucat, matanya kosong, dan di tangannya, ia memegang kain kafan yang kotor dan robek. Bayu ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Sosok itu melangkah maju. Suaranya bergetar seperti angin yang membawa suara dari dunia lain. Kau pikir aku sudah pergi? Kau pikir aku bisa kembali setelah semua yang telah mereka lakukan kepadaku? Bayu merasa tubuhnya semakin kaku. Kakau, siapa sebenarnya? Sosok itu tertawa pelan. Aku adalah yang mereka lupakan. Aku adalah yang mereka kubur tanpa doa. Aku adalah yang mereka tinggalkan. Tapi aku tidak bisa pergi. Bayu terengah-engah, menyadari sesuatu yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Algojo bukan satu-satunya korban. Masih ada jiwa lain yang terperangkap di dunia ini. Dan keranda itu masih mencari nyawa baru. Tiba-tiba, tanah di sekitar keranda mulai bergetar. Suara bisikan muncul dari segala arah. Bawa aku, bawa aku, bawa aku. Bayu mundur perlahan. Matanya masih terpaku pada sosok di depannya. Kau harus menguburkanku dengan benar, atau aku akan terus kembali. Bayu menggigit bibirnya, menyadari bahwa tugasnya belum selesai. Ia harus mencari makam yang salah. Ia harus menemukan tulang belulang sosok ini, dan menguburkannya dengan ritual yang benar. Atau, kutukan ini akan terus berlanjut. Dan kali ini, keranda itu tidak akan hanya menjemput satu korban. Pagi itu, Bayu mengumpulkan warga desa dan Mbah Sastro. Ia menceritakan apa yang ia lihat semalam. Mbah Sastro terdiam lama, lalu akhirnya mengangguk pelan. Aku mengerti sekarang, kita telah melewatkan sesuatu. Dengan segera, mereka kembali ke pemakaman. Mereka menggali di area yang belum pernah mereka sentuh sebelumnya. Dan akhirnya, setelah beberapa jam, mereka menemukan sesuatu. Tulang manusia yang terkubur tanpa kain kafan, tanpa nisan, tanpa nama. Mbah Sastro menghela napas berat. Ini dia. Inilah yang membuat keranda itu tidak pernah berhenti terbang di desa kita. Malam itu, desa mengadakan upacara pemakaman yang sesungguhnya. Mbah Sastro memandu doa-doa, memohon agar arwah yang terperangkap akhirnya bisa pergi dengan tenang. Tanah ditaburi kembang. Doa-doa dipanjatkan dengan hikmat, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, tidak ada suara lonceng kematian, tidak ada suara ketukan di pintu, tidak ada keranda yang melayang di udara. Semuanya tenang, kutukan akhirnya berakhir, atau begitulah yang mereka pikirkan. Bayu kembali ke rumah dengan perasaan lega. Namun, sebelum ia tidur, ia melihat sesuatu di mejanya. Sebuah kain kafan. Kain kafan yang masih kotor dan berbau tanah. Dan di atasnya, ada tulisan dengan tinta merah. Terima kasih, Bayu. Kami sudah bisa pergi.
Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.